Selamat pagi saudaraku dimanapun saja berada. Jumpa kembali dalam Renungan Harian Gereja Kalimantan Evangelis Jemaat Epata Banjarmasin edisi Selasa tanggal 31 Agustus tahun 2021. Mari kita berdoa. Allah yang baik, kami menaikkan hormat dan syukur kami karena kemurahan Tuhan yang masih memberikan nafas kehidupan umur panjang sampai hari ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu karena kemurahan-Mu Bapa. Tolonglah hati, akal, budi pekerti kami diberikan kemampuan oleh Roh Kudus agar tidak mampu mendengar saja tapi juga diberikan kemampuan untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dengan rendah hati hamba memohon pimpinan dari Tuhan untuk menyampaikan kehendak-Mu ini. Mampukan hamba-Mu dan seluruh jemaat-Mu yang mendengarkannya untuk menjadi pelaku firman-Mu dari hari ke hari. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, nas kita hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Baru 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai 25 dengan perikop penderitaan Kristus sebagai teladan. Saudaraku, bagaimana respon saudara terhadap orang yang berbuat kurang baik terhadap saudara? Atau apa yang saudara lakukan terhadap perkataan yang tidak benar yang dituduhkan atau ditujukan kepada saudara? Reaksi tiap-tiap orang pasti berbeda. Ada yang spontan menanggapinya dengan emosi. Ada yang memilih diam atau santai saja membiarkan orang-orang dengan pikirannya sendiri dan percaya waktu yang akan membuktikan siapa benar atau salah. Ada juga yang tidak ambil peduli, tidak ambil pusing dengan omongan orang lain dan sebagainya. Semuanya itu adalah pilihan. Saudaraku, nas ini berupa nasihat dari Rasul Petrus bagi orang percaya pilihan Allah di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Sebagai pendatang dan kaum minoritas, dinasihatkan bagi mereka untuk tunduk penuh ketakutan. Dikatakan dalam nas ini, tunduk penuh ketakutan itu bukan ketakutan dalam hal ketika seseorang melakukan perbuatan yang salah. Tapi yang dimaksudkan tunduk penuh ketakutan dalam hal ini adalah hormat, tunduk kepada Tuhanmu, baik yang baik dan peramah, tapi juga kepada yang bengis. Saudaraku, kata-kata Petrus tunduk kepada yang baik dan peramah terhadap Tuhanmu, artinya bisa majikan atau pimpinan itu mudah. Siapa saja tidak akan kesulitan untuk melakukan hal ini. Dan saya pikir siapa sih yang tidak senang bergaul dengan orang yang baik, orang yang peramah? Tentu kita semua pasti suka dan tidak ada masalah. Karena pasti akan ada saling pengertian, saling menghormati, menghargai. Komunikasi pun pasti akan terjalin dengan baik dengan orang-orang seperti ini. Tetapi kepada Tuhanmu yang bengis, hal ini juga dianjurkan oleh Rasul Petrus untuk tetap tunduk dalam ketakutan. Artinya harus tetap hormat. Saudaraku, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bengis itu berarti orang yang punya sifat keras tanpa belas kasihan, baik itu terhadap manusia atau binatang. Suka melakukan aniaya. Jika ia seorang raja, maka ia seorang yang kejam, yang menyebabkan penderitaan yang berat bagi rakyatnya. Kata-katanya juga tajam dan pedas. Sampai di sini saudaraku, bagaimana perasaan saudara? Pasti ada perasaan ngeri dan malas berurusan dengan orang seperti ini. Tetapi menariknya, Petrus justru meminta terhadap kaum pendatang ini untuk tetap berbuat baik, untuk tetap hormat, tunduk kepada tuan-tuan atau pemimpin tipe seperti ini. Saudaraku, tentu konteks dalam nas ini telah berbeda dengan konteks kita di masa kini.
Di mana di masa lalu sebagai kaum pendatang mereka harus pintar membawa diri, harus tetap rendah hati, mengalah, sabar untuk memenangkan hati tuan-tuan yang bengis, agar mereka tetap diperlakukan dengan baik, sekalipun baik dalam hal ini paling tidak dihukum mati. Paling tidak mereka tetap mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari antara yang tidak baik. Mereka tetap diberikan kesempatan untuk hidup walaupun melewati semuanya itu dengan penderitaan. Dan justru penderitaan Kristus menjadi acuan, teladan, semangat ketika mereka dianiaya. Terutama ketika mereka dianiaya oleh kebenaran karena iman kepada Kristus. Yang tetap sama di masa kini saudaraku adalah kerendahan hati, sabar terhadap orang-orang dalam tanda petik sulit, orang-orang yang menjengkelkan, orang-orang yang menyakiti dan memfitnah kita. Tidak mudah bukan? Ya, saya setuju hal ini tidak mudah. Tetapi jika kita kembali membaca dan menghayati perkataan Petrus ini mulai ayat 19, hanya kasih karunialah yang memampukan seseorang jika harus menanggung penderitaan yang sebenarnya tidak harus ia tanggung. Semua itu karena kasih karunia. Artinya ia sanggup, mampu, bisa menerima itu bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi kekuatan dari Allah yang dimintai melalui doa. Selanjutnya saudaraku, ayat 21-24 adalah kata-kata penguatan akan teladan Yesus yang ia perlihatkan bagi umatnya. Inilah juga menjadi kekuatan bagi kita untuk menghadapi dan menerima kepahitan dari orang-orang di sekitar kita, yang sebenarnya tidak harus kita terima. Namun dikatakan dalam ayat 23, sana berbunyi, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi inilah yang penting dan kita garis bawahi. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Saudaraku, hari ini jika ada kepahitan dalam hati dan hidup kita, berjuanglah berdamai dengan diri sendiri. Tentu tidak mudah, itu pasti. Hanya Tuhan yang memampukan dan menolong kita untuk bisa berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan orang lain, berdamai dengan masalah. Teladan Kristuslah yang menjadi penyemangat kita, yang menopang dan memampukan kita. Sebab hanya kasih dan kerendahan hatilah yang bisa meruntuhkan tembok kekerasan hati seseorang. Jika kita pernah atau sedang terpancing emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, ketika emosi telah mereda, cepatlah berdamai. Tetaplah berbuat baik terhadap orang yang menyakiti kita. Karena hal ini juga menyangkut kesehatan mental kita. Dan ingatlah akan perkataan Paulus untuk jemaat di Roma. Pasal 12 ayat 19 sampai 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan demikian, kamu menumpukan bara di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan,
tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudaraku, inilah kunci sukses jemaat pendatang yang dimaksudkan Petrus. Mereka tetap baik dan hormat terhadap orang yang bengis sekalipun. Dan atas segala apapun yang tidak baik, jangan khawatir. Kita punya Allah yang adil. Allah yang akan membalas dan membela kita. Asalkan lakukan saja apa yang mau Allah ingin lakukan. Apa yang Allah ingin kita lakukan terhadap orang lain, maka Allah akan berpihak kepada kita. Tuhan menolong kita. Amin.